Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengikuti pengimbasan Semangat Guru, seri keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari SMA Negeri 96 Jakarta. Nah, di pembelajaran ini ada 6, yaitu resiliensi, tangguh dan teknologi, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, creativity, konten dan teknik penceritaan, communication, komunikasi efektif, empowered teacher, penerapan kelas campuran, dan yang terakhir yaitu collaboration, kolaborasi dan dampak. Pembelajaran pertama yaitu resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, atau istilah psikologinya yaitu melenting, di mana ketika mengalami desakan mundur atau kegagalan, itu bisa bangkit kembali. Nah, di resiliensi ini ada tingkat kematangan yang disingkat dengan SAMR. Yang pertama, substitution, di mana substitution itu teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sama persis dengan ketika teknologi tersebut belum diadopsi. Tidak ada bedanya antara sebelum dan sesudah. Yang kedua yaitu augmentation, di mana teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang serupa dengan ketika teknologi tersebut belum diadopsi. Namun, teknologi yang sekarang sudah mulai digunakan agar kegiatan tersebut lebih intensif. Yang ketiga, modification, yaitu teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dimodifikasi cukup jauh dibanding versi sebelumnya. Sudah mulai meningkat. Dan yang terakhir yaitu redefinition, di mana teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang tidak mungkin bisa diselenggarakan tanpa teknologi baru tersebut. Berarti bermanfaat banget teknologinya untuk redefinition. Pembelajaran berikutnya yaitu critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis. Ada istilah kunci dalam definisi berpikir kritis. Ada 9, yaitu determination, artinya keputusan, deliberate, yaitu sengaja, sadar, cermat. Yang ketiga careful, berhati-hati. Yang keempat accept, menerima. Yang kelima reject, menolak. Yang keenam suspend, menangguhkan. Yang ketujuh judgment, yaitu penilaian. Yang kedelapan claim pernyataan. Yang kesembilan terakhir yaitu confidence, yaitu keyakinan diri yang lebih yakin. Nah, di critical thinking ini ada saya sadar, saya berpikir. Apa sih itu? Bagaimana caranya? Caranya yaitu lakukan dengan sadar. Bahwa semua orang secara naluriah sudah mempraktekkan ini dalam ucapan dan berpikir sehari-hari. Bedanya, dalam praktik ini Anda harus cermat atau deliberate dan hati-hati, careful. Lalu yang kedua caranya
Latih sesering mungkin. Tepatnya mulai sekarang setiap kita melakukan ini, ucapkan dalam hati, saya sedang saya sadar, saya berpikir. Dan yang terakhir caranya yaitu ekspresikan melalui medium apapun. Yang pertama misalkan entry di buku, terus post di media, dan berpendapat di chat setiap grup, maupun di Telegram ataupun di WhatsApp. Pembelajaran berikutnya yaitu creativity. Creativity yaitu dengan teknik penceritaan. Di sini ada 3 yang untuk teknik penceritaan. Yang pertama, cerita mudah diingat. Ceritanya mudah diingat. Yang kedua, ceritanya membangun hubungan. Dan yang ketiga, ceritanya dapat mengakomodir berbagai tipe murid. Lalu bagaimana cara membuat cerita? Yang pertama, buat rencana. Membuat rencana itu mengerti persis permasalahannya, mengerti persis solusinya yang tepat bagaimana, dan mengerti persis lawan bicara atau audiens untuk membuat rencana. Yang kedua, mengeksekusi. Mengeksekusi itu impact, menentukan apakah cerita ini menarik. Terus ada communication, memastikan kejelasan cerita. Terus ada persuasion, membuat konten yang membuat kepedulian. Dan yang terakhir yaitu kita memasarkan. Memasarkan yaitu menyampaikan dengan pengantar yang tepat, menyampaikan di waktu yang tepat, mengajak supaya lebih banyak orang yang melihat. Itu untuk teknik membuat cerita. Pembelajaran berikutnya yaitu communication. Bagaimana kita membuat komunikasi yang efektif. Yang pertama, supaya komunikasi tepat dan relevan, yaitu pendek namun efektif. Yang kedua, jelas. Yang ketiga, sampaikan apa yang harus dicapai. Yang keempat, jadikan gaya komunikasi Anda memiliki kesan akrab. Dan yang kelima, jelaskan jalur komunikasi yang tepat. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu Empowered Teacher. Apa sih? Di sini akan diambil yaitu tentang pembelajaran campuran yang terdiri dari 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron itu pembelajaran yang menghadirkan murid dan guru pada waktu yang bersamaan, sehingga memungkinkan interaksi langsung antara murid dengan guru, murid dengan murid, atau murid dengan narasumber lain dipandu oleh guru, meski sering diasosiasikan dengan luring. Nah, pembelajaran sinkron bisa dilakukan secara daring. Untuk pembelajaran campuran yang kedua, yaitu pembelajaran asinkron. Apa sih pembelajaran asinkron? Yaitu pembelajaran yang memungkinkan murid belajar tanpa butuh kehadiran guru pada waktu bersamaan, sehingga murid bisa mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarannya. Pembelajaran asinkron bisa dilakukan secara luring
maupun secara daring. Banyak platform-platform yang bisa kita gunakan. Berikutnya, pembelajaran berikutnya yaitu collaboration. Kolaborasi dan dampak. Nah, di sini yang pertama, meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti berbagai kelas peningkatan kapasitas guru, di mana pengajar terus meningkatkan kapasitasnya, terutama terkait metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini. Karena saat ini banyak sekali kelas-kelas peningkatan kapasitas untuk pengajar, baik diadakan oleh Kemendikbud ataupun oleh pihak lain. Yang kedua, membangun komunikasi aktif dengan orang tua siswa. Nah, di masa pembelajaran daring adalah hal penting kita membangun komunikasi dengan orang tua, supaya orang tua dapat turut memberikan dukungan terhadap keseluruhan proses belajar siswa dan hasil belajar bisa lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu aktif di komunitas atau perkumpulan secara pengajar. Nah, komunitas atau perkumpulan pengajar bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi praktik, baik terkait belajar mengajar, media belajar tambahan, ataupun sebagai wadah berjenjang. Demikian pengimbasan yang telah saya buat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.